warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Di sebelah kanan saya ada Raisa Putri Nabila dan di sebelah kiri saya ada Ridho Dwi Dharma. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi yang berjudul instrumen keuangan. Selamat menyaksikan. Apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan adanya aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya. Kita permudah saja seperti ini, misalnya kita membeli barang secara kredit, maka akan terjadi suatu transaksi di mana transaksi tersebut menimbulkan adanya piutang dagang oleh penjual dan utang dagang oleh pembeli, di mana piutang dagang ini merupakan aset keuangan dan utang dagang ini merupakan kewajiban keuangan. Selanjutnya itu ada standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan. Yang pertama itu ada PSAK 50 revisi 2010, di mana PSAK 50 ini merupakan adopsi dari IAS 32. Lalu ada PSAK 55, di mana PSAK 55 ini merupakan revisi dari 2013 dan adopsi dari IAS 39. Lalu ada PSAK 60 yang merupakan revisi dari 2013, di mana PSAK 60 ini merupakan adopsi dari IFRS 7. Salah satu standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan itu ada PSAK 50, di mana PSAK 50 ini membahas mengenai definisi, pemisahan liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham treasury, bunga, dividen, keuntungan dan kerugian, serta saling hapus atas aset dan liabilitas. Selanjutnya ada PSAK 55, di mana PSAK 55 ini merupakan adopsi dari IAS 39. PSAK 55 membahas mengenai definisi dan klasifikasi, derivatif melekat, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, reklasifikasi, penurunan nilai, dan lindung nilai. Selanjutnya ada PSAK 60, di mana PSAK 60 ini membahas mengenai kelas instrumen keuangan dan tingkat pengungkapan, signifikansi instrumen terhadap kinerja, sikap dan cakupan risiko pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya saya serahkan kepada Ridho Dwi Dharma. Terima kasih kepada Karen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis instrumen keuangan. Jenis-jenis instrumen keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, instrumen ekuitas. Yang kedua, instrumen keuangan derivatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contohnya, jenis instrumen ekuitas itu adalah saham biasa perusahaan. Adapun kewajiban yang canggung. Yang pertama, kewajiban kontraktual. Yang kedua, kontrak yang akan atau yang dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri. Dua, instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lain-lain. Dua, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak. Serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak berupa akibat perubahan pasar. Yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan, terutama ketika volatilitas nilai-nilai instrumen keuangan yang mendasarinya tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Putri Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, yaitu ada aset keuangan. Yang kedua, ada kewajiban keuangan lainnya. 1. Aset keuangan. Aset keuangan dibagi menjadi 4, yaitu A. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ini merupakan komponen utama aset perusahaan. B. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau hold to maturity atau HTM
adalah aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. C. Pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat dipastikan yang tidak dikutip dalam pasar aktif. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. 1. Wesel tagih. Wesel tagih biasanya memiliki bunga dan ada yang tidak berbunga. Wesel tagih dapat dijual oleh pemegangnya sebelum jatuh tempo. 2. Pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. 3. Diskon penjualan. Diskon penjualan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu A. Metode piutang neto atau net method. B. Metode piutang bruto atau gross method. 4. Penghitungan penurunan nilai dalam piutang. Penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Penurunan piutang akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ada dua metode untuk mencatat jurnal penurunan nilai. Yang A, metode penghapusan langsung. Yang B, itu metode pencadangan. 5. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan atau dereconnection akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. D. Aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi ditahan hingga jatuh tempo, dan pinjaman dan piutang. 2. Kewajiban keuangan lainnya. Paragraf 48 mewajibkan liabilitas keuangan selain yang pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Paragraf 47 dari ASB 139 mensyaratkan bahwa setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selain yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.